Masih berada di perbatasan dunia kematian. Dari kejauhan, Boji melihat kembali sang ibu yang berada di samping ibu Miranjo dan saling menatap dengan Miranjo. Di saat itu, Boji kembali mengingat masa lalu dengan ibunya, di mana sang ibu yang tengah memperlihatkan kerajaan mereka kepada Boji. Namun, tak lama setelah itu, Boji harus menyaksikan sang ibu yang tewas akibat ulah Miranjo. Melihat semua itu, Boji sangat bersedih. Melihat Boji yang bersedih, Pangeran Despa berusaha menghiburnya. Pangeran Despa merasakan firasat buruk atas situasi yang terjadi di tempat itu. Sementara itu, Miranjo berpikir bahwa ibunya dan Ratu Sina ingin memberikan pencerahan kepadanya. Ibunya Miranjo menanyakan kenapa Miranjo melakukan semua hal buruk itu. Dengan Ratu Sina yang menanyakan bahwa jiwa Miranjo tidak bisa pergi ke alam kematian. Miranjo terlihat kesal dengan kenyataan itu dan mengingat dirinya yang hampir tewas di masa lalu. Namun, karena keinginan yang kuat untuk hidup, Miranjo meminta bantuan kepada Iblis Merah. Sang Iblis memindahkan jiwa Miranjo ke sebuah cermin dan akan memakan jiwanya ketika Miranjo benar-benar tewas. Karena hal itu, ketika Miranjo mati, dia tidak bisa kembali ke alam kematian karena jiwanya telah dimakan iblis. Di sisi lain, Ratu Sina meyakinkan kembali apa yang diperbuat Miranjo adalah hal yang sia-sia. Miranjo yang tidak terima kenyataan itu meyakinkan apa yang dia lakukan tidaklah sia-sia. Dengan kemarahan dan kesedihannya, dia meluapkan itu semua, lalu meninggalkan tempat itu. Miranjo bersedih di ruang hampa yang gelap, melihat keinginan Miranjo yang ingin bersama Raja Bos. Pangeran Despa memberitahu Boji bahwa Boji dapat menghentikan Miranjo. Pangeran Despa memperlihatkan ingatannya tentang Miranjo kepada Boji. Di sisi lain, keempat petinggi kerajaan berhasil memotong bagian tubuh dari Auken. Namun, Auken masih tetap dapat kembali hidup dengan keabadiannya. Karena sudah kehabisan tenaga, empat petinggi kerajaan tumbang. Karena sudah kehabisan tenaga, Auken ingin membunuh Apis. Sebuah anak panah melesat menembus tubuh Auken. Hokuro yang senang karena berhasil menembakkan anak panahnya. Tiba-tiba dirinya tertusuk pedang, dan Auken yang sudah berada di depannya. Di sisi lain, jiwa Miranjo kembali ke cermin, dengan keraguan atas keyakinan yang dia perbuat. Kembali ke ingatan masa lalu, di mana Raja Bos yang baru saja meninggal, dengan Miranjo yang ingin menghidupkannya kembali, dengan memanfaatkan Pangeran Daida. Di tempat lain, jiwa Despa kembali ke tubuhnya. Kage pergi ke tempat kapten untuk meminta bantuan agar bisa menyembuhkan Boji. Namun, Auken menusuk tubuh kapten. Melihat Kage yang berteriak, Auken menghampiri Kage untuk membunuhnya. Boji datang untuk melindungi Kage. Tiba-tiba ada sebuah getaran. Raja Bos datang dengan tubuh Daida. Kemudian, Raja Bos menghempaskan Boji dan para petinggi kerajaan. Raja Bos mengeluarkan sihir penyembuh dan menyembuhkan orang-orang yang terluka. Auken menghampiri para petinggi kerajaan. Boji yang ingin melawannya dihentikan Raja Bos, yang merasa tertantang dengan orang yang berhasil mengalahkan anak terkuatnya. Pertarungan pun terjadi antara manusia abadi dan manusia maha perkasa. Setelah dihancurkan berkali-kali, Auken berhasil meregenerasi tubuhnya. Namun, Raja Bos kini telah memiliki cara untuk mengalahkannya.
Dengan menyegel Oken di dalam bongkahan batu, mereka yang menyaksikan pertarungan itu menganggap Raja Bos adalah orang yang berbahaya. Karena tidak mengetahui Raja Bos berada di pihak siapa, Boji bersiaga untuk berhadapan dengan Raja Bos. Dan episode kali ini pun berakhir.